Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Nah, hari ini kita akan mulai belajar kembali ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk memimpin doanya dulu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran, saya akan masuk dulu ya. Airel Garuda, Aisyah Renita. Permainan dari saya ya. Permainannya biar kalian bisa fokus konsentrasi ya. Kalian ikuti aja apa yang saya katakan nanti. Ingat, ini punya tepuk dan tangan ya. Kalau misalnya ada kata tepuk, kalian tepuk ya. Kalau misalnya enggak, berarti tidak usah. Contohnya seperti ini. Tepuk dua, itu nggak ada tangannya jadi nggak tepuk ya. Kecuali tepuk tangan 2 kali, tok tok tok, kan tepuk dan tepuk tangan ya. Ingat ya. Nanti berarti kalau misalnya kalian udah fokus, nah berarti bangunnya kesiangan, masih ngantuk. Ya, hadir ya. Oke, kita bisa mulai ya. Oke, ingat tepuk tangan ya. Tepuk tangan 2 kali. 2 kali ya, tok 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 seperti itu ya. Ingat lagi, tepuk 2 kali. Nah, masih ada 4 ini yang belum fokus. Ingat, tepuk dan tepuk tangan. Oke, ya kita ulangi lagi nih. Jangan lupa konsentrasi ya. Siap. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk 2 kali. Nah, tepuk 2 kali. Ingat, tepuk sama tepuk tangan ya. Masih belum fokus nih. Ingat, ini ada lagi nih. 1 kali lagi lah. Ini belum fokus, masih banyak yang salah. Ingat, tepuk dan tepuk tangan. Oke, tepuk tangan 3 kali. Iya, yang banyak 3 kali kan tok 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 gitu. Nah, sekarang tepuk 1 kali. Ini ya, agak penting sekarang 2 yang ininya. Tepuk 1 kali. Tepuk itu enggak, kalau tepuk tangan baru ya. Nah, udah. Sekarang 1 lagi nih. Tambah lagi karena ada yang belum fokus. Cluenya, kalau misalnya cacing, kalian bilang panjang ya. Cacing panjang. Kalau ular pendek. Ya, coba cacing panjang. Ular. Nah, sekarang kita pakai gerakan. Ya, bukan suara tapi gerakan. Gerakan tapi kebalikannya. Cacing panjang. Nah, kebalikannya kebalikan. Misalkan gini panjang. Cacing panjang. Ular pendek. Ingat, kebalikannya. Oke, saya tes ya. Fokus. Hei, semuanya. Siap. Cacing. Ya. Ular. Cacing. Oke, bagus ya. Sekarang berarti kalian sudah fokus, sudah mengikutinya ya. Berarti sudah siap untuk apa? Untuk belajar ya. Sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita beranjak ke pembelajaran berikutnya, kita akan nanti membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, jadi sebelumnya, mungkin kalian pernah melihat di sekitar lingkungan kalian, di rumah kalian, ada tidak sih hutan, sungai, bahkan gunung misalkan, ya. Indonesia yang begitu luas, ketika kita mencermatinya misalkan, ya, di lingkungan kita aja nih,
ketika sudah bangun dari rumah tidur, keluar dari rumah, apa yang kita dapatkan? Ataukah pabrik-pabrik dengan polusinya, ataukah hawanya sejuk nih dengan pemandangan yang indah, seperti itu yang kalian dapatkan? Ada? Atau mungkin kalian misalkan Indonesia kan yang begitu luas, saya ingin berlibur suatu saat nanti. Liburannya kemana? Terserah. Saya mau liburan ke pantai pasir yang putih yang begitu indah. Kan banyak di Indonesia ya, tidak hanya di Parangtritis, di Bali, ya banyak pantai-pantai di Indonesia. Dan ada juga misalkan saya pengen ke pegunungan, biar hawanya sejuk, mendaki gunung. Nah di Indonesia terdapat banyak seperti itu, ya. Bahkan banyak pemandangan-pemandangan yang indah yang bisa kita saksikan, kita rasakan langsung. Ya. Ini bukan apa, berkat keragaman kondisi geografis Indonesia. Ya, kita harus bersyukur seperti itu ya. Nah untuk pembelajaran ini, keragaman geografis Indonesia itu menganalisis hubungan antara geografis dengan karakteristik masyarakat. Ya. Terus dapat mengidentifikasi, ingat mengidentifikasi pengaruh luas dan letak terhadap proses geografis dan keragaman alam Indonesia. Kalau kita nanti diaplikasikan, ini semuanya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke, ya, jadi kita harus benar-benar mengikuti pelajaran ini. Kenapa? Karena dengan mengikuti pelajaran tentang kondisi geografis Indonesia, kita bisa memahami, kita bisa mengambil hikmahnya. Coba kalian, selama kalian merasakan hidup di Indonesia ini, pernah ada tak bencana? Pernah ada bencana? Ada, semuanya ada. Apalagi Indonesia itu rangkaian cincin api dari Sumatera sampai Papua itu gunung apinya banyak. Ya, nah itu harus kita sikapi sebagai orang Indonesia. Barangkali dalam waktu-waktu akan datang, mungkin kapan saja bencana itu pasti ada, tsunami misalkan, banjir. Nah kenapa? Karena ini sebagai kondisi kita, geografis kita, yang mau nggak mau, tetapi sedikit dampak negatifnya ya, sebagainya itu banyak keuntungannya. Keuntungan kita sebagai Indonesia bisa memanfaatkan alam ini dengan baik. Ya. Itu kalian bertanya, ini tentang apa gitu ya. Silakan kalian saksikan. Hai Geolovers, kamu setuju nggak kalau Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah? Bahkan di negara manapun di dunia ini, hampir tidak ada yang bisa menyamai keanekaragaman di Indonesia, baik secara alam, budaya, dan manusianya. Semua ini didapat tidak lepas dari letak geografis Indonesia. Letak inilah yang berpengaruh besar terhadap kondisi Indonesia, yang memberikan kekayaan alam sekaligus bencana, seperti satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Yuk, simak ulasan geografi mengenai kondisi geografis Indonesia berikut ini. Ada isi potensial mineral, seperti Aceh yang memiliki kekayaan gas alam dan minyak bumi. Di Sumatera juga terdapat minyak bumi, batu bara, emas, hingga timah. Sedangkan di Pulau Kalimantan terdapat satu provinsi yang dikenal paling kaya akan sumber daya alamnya, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, yakni Provinsi Kalimantan Timur. Daerah lain yang dikenal kaya dengan sumber daya mineralnya adalah Provinsi Papua yang memiliki tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, dan gas alam. Indonesia yang menjadi salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam nikel terbesar di dunia, tepatnya berada di Pulau Kalimantan. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang diperkaya.
andil dalam industri baterai electric vehicle. Bagi yang belum tahu, nikel merupakan bahan baku industri baterai dan pengembangan mobil listrik. Yang terakhir, karena letaknya di dua benua dan dua samudra, memungkinkan Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Terletak di antara dua samudra yang sangat ramah pelayanannya, juga ditambah dengan adanya kekayaan flora, fauna, dan sumber-sumber mineral, sangat menunjang perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Di bidang sosial dan politik, Indonesia juga dengan mudah berhubungan dengan bangsa-bangsa lain dan dapat ikut serta dalam percakapan politik dunia. Jadi, Gilovers, menurut kamu, kekayaan alam dan bencana yang ada di Indonesia ini adalah anugerah atau ujian ya? Banyak hal yang mestinya kalian dapatkan ya. Kalian dapatkan itu sudah mengakui dari kondisi geografisnya ya. Kondisi geografis, astronomis dan geologis seperti itu. Nah mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya dan Pak ini seru nih Pak atau bagaimana ke depannya? Silakan. Ada yang mau bertanya tentang film tersebut? Ya silakan. Perempuannya atau laki-laki? Silakan. Berapa? Ayo Pak. Nah, dulu. Ini ya tak dulu. Ya ada kedengaran ya. Ya ini aja. Apa saja dampak negatif dari letak geografis Indonesia? Oh iya, dampak negatif ya. Nah, sesuai dengan gambaran dia tadi, apa saja dampak negatif? Nah, jadi dampak negatif apa saja yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan oleh keseluruhan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dari kalian ada yang bisa menjawabnya? Dampak negatifnya. Nah. Oh, kamu. Letak geografis Indonesia juga membawa dampak negatif seperti rawan bencana alam. Contohnya itu gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Dan juga rentan terhadap perubahan iklim. Ya itu ya, jadi dampak negatifnya itu salah satu dari keuntungan dan ada dampak negatifnya. Nah kita sebagai penduduk Indonesia itu harus benar-benar mengetahui cara mitigasinya, ya. Cara bagaimana kita bisa meminimalisir bagaimana nanti ketika terjadi seperti itu. Ada lagi yang bisa tadi ini ya, mau nanya. Apa saja keuntungan dari letak geografis Indonesia? Keuntungan, tadi dampak ini keuntungan. Jadi apa saja sih dampak keuntungan? Kalau udah ada negatif, pasti ada keuntungannya ya, ada positifnya. Dari kalian mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Dampak keuntungan dari letak geografi Indonesia? Kamu? Oke. Kaya akan sumber alam memiliki keanekaragaman yang tinggi menjadi jalur perdagangan internasional dan memiliki potensi wisata yang besar. Oh iya, ya. Dampak kaya akan jalur perdagangan dan jalur perdagangan internasional. Terima kasih ya. Itu tadi berapa pertanyaan? 2 ya. Ya, berarti kalian sudah memahami dari video tersebut. Mungkin satu lagi lah. Ya, satu lagi yang mau kamu. Oke. Apa ini kasih dulu. Ya. Ya, kata suaranya ya. Bagaimana kondisi iklim di Indonesia? Bagaimana kondisi Iklim di iklim? Indonesia. Oke, bagus pertanyaannya ya. Ya, tolong. Ya. Bagaimana kondisi iklim? Ya, kita tahu sendiri Indonesia itu mempunyai iklim tropis dengan 2 cuaca. Ya. Ada yang mau menanggapi bagaimana kondisi iklim? Oh, ada. Kondisi iklim ya. Silakan. Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Suhu
iya benar. Bagus ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya itu bagus ya. Kalian sudah bisa memahami kondisi Indonesia secara geografis dan keberagamannya. Nah, jadi itu ya, sepanjang tahun kita itu mencurah hujannya tinggi ya. Bagus, oke. Oke, terima kasih buat kalian ya. Oke, bukan buat kalian semuanya. Ya, ini saya ada sedikit materi yang nanti akan dijelaskan ya tentang keberagaman ini. Nah, jadi sebelum kita memecahkan masalah diskusi nanti, ada sekilas tentang materi ini, tentang materi kondisi geografis dan keberagaman alam Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia itu istilahnya sudah tidak asing lagi melihat peta ya. Kita mungkin tidak bisa langsung ke berbagai ke Sumatera, ke Papua, Kalimantan, tapi kita bisa memahami lewat sebuah peta. Ya. Nah, peta tersebut bisa menggambarkan dari kondisi real di sekitarnya. Nah, kenapa disebut real? Nah, peta ini bisa mengidentifikasi, kita bisa mengidentifikasi dari gambar tersebut ya. Nah, kenapa sih orang di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, dan pulau-pulau di Indonesia itu jangankan budaya ya, kebiasaan mata pencahariannya itu berbeda. Ya. Pernah nggak sih kalian berpikir seperti itu? Misalkan, mungkin di sini kalian jam 7 baru bangun, di pulau sana belum tentu dia pagi-pagi sudah. Kenapa? Karena kondisi alamnya yang memaksa mereka untuk cepat beraktivitas. Ya. Jadi ketika ini udaranya panas, kita jangan mau tidurnya jam panas itu. Nah, tetapi manusia dengan mempunyai sumber daya manusia yang bagus, mempunyai otak yang dia bisa bagaimana nih konsep pasarnya seperti apa, kita membuat produk apa misalkan, biar kondisi di suatu daerah bisa kita buat sedemikian rupa. Nah, ini kita lihat peta Indonesia. Peta Indonesia kalau kita lihat seperti global ya, ini kan gelap. Indonesia secara geografis terletak di antara di dua tiga ini ya. Pertama letak geografis, yang kedua letak astronomis, dan yang ketiga letak geologis. Nah, ini letak kalau kita lihat di seperti global itu, kenapa Indonesia itu mempunyai iklim tropis? Nah, karena kita itu berada di antara garis bintang dan garis bujur ya. Kalau lihat di global, garis bintang itu yang mana? Yang ini apa yang seperti ini? Nah ini kan bisa ada menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Nah, ini kedua antara bujur timur dengan bujur timur juga ya. Kalian pernah kan dulu belajarnya seperti itu. Ini tidak saya jelaskan secara rinci ya, karena nanti kita akan diulas di tugas kalian. Cuma sepintas saja ya. Biar kalian bertanya-tanya ini juga barang kecilnya aja. Nah, ini cara penghitungannya ya. Letak astronomis itu letak suatu wilayah berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Kalau dilihat di peta itu kan data. Nah, kalau dilihat di global lain lagi. Kita putarkan misalkan global. Nah, dari titik nol ini, nah ini pertengahannya di ini itu ada di Indonesia pertengahannya, ya. Makanya nih yang titik tadi, ya garis ini ada di Kalimantan, tepatnya di Pontianak. Makanya Pontianak ada 0 derajat, ya, panas sekali di sini. Nah, kenapa ini bisa ada curah hujan tinggi dan musimnya dalam setahun itu ada 2 kali. Nah, ini ada pengaruh dari letak kondisi geografis di antara dua benua dan dua samudra. Ya, jadi ada angin yang secara setahun 2 kali itu bergantian dari benua Australia menuju benua Asia dan dari benua Asia menuju benua Australia. Nah, ini mengakibatkan cuaca, ya, mengakibatkan cuaca. Walaupun musim ininya sama,
iklimnya ke Asia Tenggara. Apa iklimnya? Iklim tropis ya. Kalau orang petani dulu itu bisa memprediksi ketika mau panen, ini seperti ini ya. Sesuaikan ya tempat duduknya, kalian silakan ke kelompoknya masing-masing ya. Cari temannya sesuai pertemuan minggu lalu saya bagikan. Silakan. Tahu apa aja yang harus dibawa ya. Pulpen sudah ada, penggaris. Ya, penggaris buat apa? Mungkin nanti ada yang bikin peta konsep, ya beda-beda ya. Ada yang bikin esai, ada yang bikin teks. Oke, selesai semuanya. Nanti akan bagikan kertas kartonnya ya. Ini silakan ada berbagai warna yang orang. Geografis Indonesia ya, silakan sesuai dengan kelompok 2, Arif, kelompok 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kakinya ya, jangan ini bawah ya. Silakan ini. Ya, petunjuk kerjanya. Kalian silakan ketua bagi perannya ya. Ketika kamu sudah mendapatkan tema letak geografis Indonesia, buka tentang letak geografis Indonesia. Nah, yang dapat tugasnya beragama hayati, buka dan berbagai tugas silakan. Ya. Bagi perannya kalau nanti bagian apa, bagian presentasi, silakan disertakan. Iya, di karton. Tulisnya di karton, bukan di kertas. Jadi kertas karton nanti buat kalian presentasi. Oh iya, ini ada tsunami, caranya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas IPS tentang bencana alam yang disebabkan letak geografis. Contoh bencana alam yang dapat terjadi di bumi yaitu yang pertama ada letusan gunung. Cara pencegahannya seperti pemantauan gunung Merapi secara berkala, pembuatan peta kawasan rawan letusan, serta pemeluhan dan edukasi masyarakat. Yang kedua itu ada tsunami. Cara pencegahannya yaitu membangun pemecah gelombang, mencari jalur evakuasi, dan juga kenali bunyi peringatan tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Ini siapa?
kemakmuran, serta ciri-ciri pada makhluk hidup. 1. Ekosistem. 2. Ekosistem air tawar. 3. Padang lumpur. Hutan gugur, tingkat ekosistem tingkatnya. Hutan hujan tropis, guna faktor genetik, harga turun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya simpulkan tadi dari beberapa kelompokan temanya berbeda-beda ya. Hasilnya bagus sih. Nah, ada yang membuat laporan dalam bentuk peta konsep, ada yang laporan tentang esai dan tentang deskripsi, dan itu alhamdulillah. Nah, ini harusnya kalian bisa memahami apa yang kalian tugaskan tadi ya. Kalian bisa memahami karena kalian bekerja sama, kalian berdiskusi bersama. Tugas kalian kerjakan di buku tulis IPS masing-masing. Silakan buka. Kita semua ya. Berkas yang kita selesaikan dan sekarang refleksi tentang pembelajaran kali ini ya. Mungkin dari kalian ada yang ingin menyampaikan tentang refleksi. Refleksi saya setelah mempelajari materi ini adalah saya semakin menyadari betapa unik dan kayanya kondisi geografis Indonesia. Letaknya yang sangat strategis antara benua dan samudra sangat berpengaruh terhadap iklim dan kemitraan di Indonesia. Ya, jadi setelah kita mempelajari tentang kondisi geografis dan keberagaman alam Indonesia, diharapkan kita bisa ya dan mampu untuk menjaga lingkungan kita. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai dan silakan bukunya diberes-beres dulu. Bukunya beres-beres dulu. Dimasukin, oke. Kalau sudah beres semua, jangan sekali ketinggalan. Saya ingin menyampaikan tentang materi yang akan datang ya. Tetap materi yang akan datang kalian membawa handphone untuk mencari sumbernya. Tentang apa Pak? Tentang pelestarian sumber daya alam ya. Jadi kita nanti berkelanjutan nih materi yang tadi ya. Pelestarian sumber daya alam. Makanya materi-materi berkelompok tadi nanti ada ketemu secara intinya lagi ya, seperti itu. Nah, kita akan berdoa dulu ya, karena tadi kita awal udah berdoa. Sekarang sebelum pulang kita berdoa. Siapa yang kira-kira yang biasa mimpin? Oh kamu, ya silakan. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.